Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado mengonfirmasi bahwa ia telah bermain dengan rasa sakit selama ini dan harus menjalani operasi. Cuadrado bergabung dengan Nerazzurri dari Juventus sebagai pemain bebas transfer selama musim panas terakhir, namun jarang tampil karena peradangan tendon Achilles yang berulang. Saya telah mencoba melawan rasa sakit pada tendon saya dan melakukan segala yang bisa dilakukan seorang atlet untuk pulih. Tulis Cuadrado di Instagram. Saya bahkan berlatih dan bermain dengan menahan rasa sakit, maka saya sulit memberikan 100%. Saya menolak semua pilihan pengobatan yang melibatkan pembedahan, namun dokter mengatakan keadaan bisa menjadi lebih buruk jika saya tidak mengambil keputusan tersebut. Saya selalu menjadi pemain yang memberikan yang terbaik di dalam dan di luar lapangan. Itu membuat saya sangat sedih karena sejauh ini saya belum bisa melakukan itu untuk klub hebat ini yang memberi saya peluang besar. Tetapi saya beriman kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya. Seperti diketahui, pemain berusia 35 tahun itu diperkirakan akan absen setidaknya selama 2 hingga 3 bulan. Dua pemain Inter Milan, Alexis Sanchez dan Stefan de Vrij bertujuan untuk kembali ke skuad dalam pertandingan Serie A pada hari Sabtu melawan Lecce. Menurut Sky Sport Italia, Inter saat ini memiliki beberapa pemain yang absen karena cedera seperti Sanchez, de Vrij dan Denzel Dumfries. Bagi Dumfries, pemain asal Belanda itu masih harus absen lebih dari seminggu untuk memulihkan kondisinya, dengan kemungkinan tanggal kembalinya adalah pada pertandingan melawan Genoa pada 29 Desember. Namun bagi Sanchez dan de Vrij, kedua pemain akan mengincar kesempatan untuk kembali saat Inter melawan Lecce dalam pertandingan berikutnya di Serie A. Baik Sanchez maupun de Vrij tidak akan bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan malam nanti menghadapi Bologna di Coppa Italia musim ini. Laporan mencatat, Sanchez dan de Vrij memiliki peluang bagus untuk kembali melawan Lecce, dan hal itulah yang ditargetkan keduanya. Tiga pemain Inter Milan, Marco Arnautovic, Davide Frattesi dan Christian Aslani semuanya akan mendapat kesempatan menjadi starter untuk menghadapi Bologna. Menurut Sky Sport Italia, pelatih Simone Inzaghi akan merotasi timnya dalam laga pertama mereka di Coppa Italia malam nanti. Seperti diketahui, saat ini adalah periode yang sangat intens dalam jadwal pertandingan Inter, mengingat Nerazzurri baru bermain beberapa hari lalu melawan Lazio di Olimpico, sehingga Inzaghi tentu tidak ingin kehilangan satupun pemain kuncinya. Hal ini berarti bahwa beberapa pemain reguler akan beristirahat, dan bagi sejumlah pemain yang tidak rutin menjadi starter, maka malam nanti akan menjadi peluang penting. Di lini serang, Inzaghi akan bertekad untuk memberikan istirahat kepada striker kunci Marcus Thuram. Oleh karena itu, hampir tidak ada keraguan bahwa Marco Arnautovic akan masuk line up melawan mantan klubnya. Pemain Austria tersebut akan mendapatkan peluangnya sejak peluit pertama dibunyikan. Hal yang sama juga terjadi pada pemain internasional Italia berusia 24 tahun Davide Frattesi. Mantan gelandang Sassuolo itu baru tampil satu kali sebagai starter di Serie A sejauh ini untuk Inter. Namun Frattesi lebih sering menjadi starter di Liga Champions, dan tren tersebut akan terus berlanjut di kompetisi Piala, sehingga ia juga akan menjadi starter pada pertandingan pertama Inter di Coppa Italia musim ini. Terakhir, laporan mencatat bahwa Christian Aslani akan menjadi starter di lini tengah, di mana sang pelatih akan mengistirahatkan Hakan Calhanoglu. Inter Milan telah mencatatkan angka-angka gila di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi sejauh musim ini. Menurut FC Internews, yang menganalisa perjalanan Nerazzurri di Serie A, dan yang terpenting membandingkannya dengan tim-tim besar Eropa lainnya dalam hal Liga Champions setelah hasil undian kemarin. Seperti diketahui, Inter akan menghadapi Atletico Madrid di babak 16 besar UCL musim ini. Dalam kompetisi lokal, Inter merupakan pemuncak klasemen yang memiliki serangan sekaligus pertahanan terbaik di Serie A, dengan surplus 32 gol.
Inter asuhan Simone Inzaghi meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang melawan tim-tim di peringkat 10 besar, dengan berhasil mencuri 26 poin dari 30 yang tersedia, dengan mencetak 25 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Selain itu, Inter juga memiliki kalender yang sulit, tetapi justru lawan yang kesulitan ketika bertemu dengan mereka. Pasukan Simone Inzaghi sejauh ini belum terkalahkan dalam laga tandang di semua kompetisi. Faktanya, torehan tersebut tidak mampu dicapai oleh tim-tim pemuncak klasemen di 5 liga top Eropa lainnya seperti Arsenal, Girona, Bayer Leverkusen dan PSG dalam menghadapi tim-tim di peringkat 10 besar klasemen. Oleh karena itu, mau atau tidak, angka-angkanya mengatakan bahwa Inter adalah tim terbaik untuk saat ini di Eropa. Dengan alasan ini pula Inzaghi mendapat julukan The Man of Piacenza di media sosial. Sang pelatih juga dijuluki Super Simo saat menjadi striker di era 90-an hingga 2000-an, ketika semua orang lebih mengenal saudaranya Super Pippo. Inter Milan akan berhadapan dengan wakil Spanyol Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Euroclub Index mencoba memprediksi klub yang akan lolos ke fase berikutnya, yaitu menuju 8 besar Liga Champions dari 16 tim yang tersisa. Manchester City meraih 97%, Bayern Munchen 87% dan Real Madrid dengan 74%, di mana ketiga tim memiliki persentase paling tinggi kemungkinan lolos ke fase berikutnya, dibandingkan lawan mereka yaitu Copenhagen, Lazio dan RB Leipzig. Setelah tiga tim tersebut ada Arsenal 69%, Barcelona 61%, Paris Saint-Germain 60% dan Borussia Dortmund 60%, ketiganya lebih tinggi dari lawan tandingnya yang diprediksi lolos ke 8 besar. Sementara Inter diprediksi memiliki peluang 55% untuk lolos ke fase berikutnya, dengan hanya berjarak tipis dari Atletico Madrid yang diprediksi 45%. Jika prediksi ini benar, maka Inter merupakan satu-satunya tim Italia yang akan berada di 8 besar Liga Champions musim ini. Bek legendaris Juventus, Giorgio Chiellini menyebut bahwa Alessandro Bastoni merupakan bek terbaik Italia saat ini. Berbicara kepada Sky Sport terkait generasi baru di Italia, Chiellini menilai Bastoni lebih unggul dari bek lainnya. Bastoni sejauh ini merupakan bek terbaik Italia, dan juga salah satu dari 5 bek terhebat di Eropa pada usianya. Ungkap Chiellini seperti dilansir FC Internews. Karakteristik Alessandro terutama bersifat teknis. Ia juga masih berkembang di bidang lain, dengan Antonio Conte adalah orang pertama yang membantu perkembangannya. Chiellini kemudian memuji kualitas bek Inter lainnya, yakni Francesco Acerbi. Dia telah meningkat pesat, di mana musim lalu dia menjalani kampanye yang luar biasa. Saya ingat penampilannya yang gemilang saat mengawal Haaland di final Liga Champions. Chiellini meyakini bahwa Inter mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi setelah pencapaian mereka di UCL musim lalu. Setelah final Liga Champions, Inter mendapatkan ketenangan serta kedewasaan yang menentukan. Mereka membiarkan Anda bermain tetapi kemudian menyerang Anda dan memenangkan pertandingan. Lautaro adalah salah satu faktor pertumbuhan yang saya bicarakan. Ada beberapa pemain yang berkembang ketika diberi tanggung jawab, dan El Toro adalah salah satunya. Tutup mantan pemain Bianconeri tersebut. Inter Milan dilaporkan ingin mendatangkan Tajon Buchanan pada bulan Januari dengan memanfaatkan kurangnya menit bermain sang bek sayap. Seperti diketahui, Nerazzurri telah kehilangan jasa Juan Cuadrado yang kini akan menjalani operasi yang membuatnya absen selama beberapa bulan. Dengan ketidaktersediaan pemain berusia 35 tahun itu, maka Inter menghidupkan kembali minat mereka pada Tajon Buchanan dari klub Brugge. Menurut FC Internews, kurangnya menit bermain Buchanan bisa menjadi celah yang dibutuhkan Inter untuk mempengaruhinya. Sang pemain telah mencatatkan 20 penampilan di semua kompetisi musim ini dengan mencetak 3 gol dan 4 assist dalam prosesnya. Laporan mencatat bahwa pemain Kanada itu berada di bangku cadangan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Sumber tersebut mengklaim bahwa Inter sedang mengincar operasi serupa dengan yang mereka lakukan saat merekrut Robin Gosens dari Atalanta pada Januari 2022. Dengan demikian, Nerazzurri akan mencoba mendapatkan kesepakatan pinjaman awal yang mencakup kewajiban untuk membeli di akhir musim. Inter Milan akan berhadapan dengan Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions, di mana UEFA kini telah merilis tanggal bentrokan tersebut. Seperti diketahui, hasil drawing akan mempertemukan Nerazzurri melawan tim ibu kota Spanyol pada putaran kompetisi berikutnya. Menurut FC Internews, badan UEFA telah merilis tanggal untuk seluruh pertemuan babak 16 besar UCL musim ini. Inter akan menjamu Atletico pada leg pertama di Giuseppe Meazza pada Selasa 20 Februari. Kemudian kedua tim akan bentrok sekali lagi di ibu kota Spanyol pada Rabu 13 Maret, dan ini akan menjadi hari terakhir babak 16 besar. Tahap ini juga akan menampilkan dua tugas berat lainnya bagi klub-klub Serie A, di mana Napoli akan bertarung melawan Barcelona sementara Lazio menghadapi Bayern Munchen. Berikut daftar pertandingan lengkap yang dipublikasikan oleh UEFA. Inter Milan, sukses menorehkan pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa sejauh musim ini. Menurut Gazzetta dello Sport, tidak ada tim di 5 divisi teratas Eropa yang kebobolan gol lebih sedikit daripada Inter. Selain itu, tidak ada penjaga gawang tim lain di Eropa yang mencatatkan clean sheet alias nirbobol lebih banyak daripada kiper Inter Yann Sommer. Di Serie A, Inter hanya kebobolan 7 gol dari 16 pertandingan, mengalahkan pemuncak klasemen Liga Premier Inggris Arsenal dengan 15 kebobolan. Sementara itu di Prancis, tim Nice asuhan Francesco Farioli merupakan tim yang paling sedikit kebobolan gol di Liga 1 yakni dengan 9 kebobolan, tetapi catatan itu masih lebih banyak dari Inter. Kemudian Bayer Leverkusen di Bundesliga Jerman dan Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti di La Liga Spanyol sama-sama kebobolan 12 gol sejauh musim ini. Kiper andalan baru Inter, Yann Sommer mencatatkan clean sheet terbanyak di 5 liga top Eropa, dengan mengukir 11 kali nirbobol dari 16 pertandingan Serie A. Hanya satu kiper lain di seluruh benua yang mampu mencatat jumlah clean sheet yang sama dengan Sommer, yakni Walter Benitez dari PSV Eindhoven. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk menyamai pencapaian legenda Giuseppe Meazza dalam 1 tahun kalender. Seperti diketahui, Lautaro sedang menikmati kampanye musim ini dengan sensasional, setelah mencetak 1 gol ke gawang Lazio dan sukses membawa pulang 3 poin untuk Inter. Gol tersebut merupakan gol ke-15 sang striker di Serie A, dan gol ke-29 di Liga sepanjang tahun 2023. Oleh karena itu, Lautaro telah melampaui rekor mantan striker Inter Christian Vieri dan Diego Milito yang sama-sama mencetak 28 gol dalam 1 tahun kalender. Seperti yang disorot Gazzetta dello Sport, Lautaro kini tinggal 1 gol lagi untuk menyamai rekor Meazza yang ikonik dengan 30 gol dalam setahun. Lautaro masih punya 2 laga tersisa untuk mengejar Meazza atau bahkan mengunggulinya. Nerazzurri akan menjamu Lecce pada akhir pekan depan sebelum menghadapi Genoa di laga tandang dalam pertandingan terakhir mereka di tahun 2023. Jika berhasil menyamai jumlah gol Meazza, maka El Toro masih memiliki 2 legenda Inter lagi yang harus dikejar. Yang pertama juga berasal dari Argentina, yakni Antonio Valentin Angelillo yang mencetak 31 gol dalam 1 tahun selama berseragam Inter antara tahun 1957 dan 1961. Meski begitu, pemegang rekor tertinggi tetaplah Istvan Jers yang mencetak 32 gol dalam 1 tahun kalender. Ikon Hongaria tersebut mengenakan garis-garis hitam biru antara tahun 1948 dan 1954.